wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anakku kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 7. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia jarak jauh. Pekan ini kita masih tetap melakukan Zoom. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tercatat sekitar 118 siswa. Jadi sebelumnya Bapak ingatkan barangkali kuota kalian terbatas untuk seperti biasa menuliskan absensinya biar nanti terekam dengan baik. Anak-anakku sekalian, kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 8 hari ini merupakan bukan topik terakhir untuk bab pertama tentang struktur atom sistem periodik. Tapi walau demikian ini sebelumnya Bapak akan kita seperti biasa membahas beberapa soal LKPD 5 yang dirasakan perlu dikuatkan kembali pemahaman konsepnya, gitu ya. Walaupun di antara kalian itu banyak sekali yang menjawab dengan benar, gitu ya. Kalau berdasarkan catatan Bapak dari 120 orang siswa yang mengirimkan jawabannya, alhamdulillah sekitar 40% di antara kalian sudah mendapat nilai sempurna, nilai 100 ya. Selamat bagi kalian yang sudah bisa memperoleh nilai tinggi. Kemudian bagi yang belum, usahakan dapat nilai setinggi-tingginya. Ya, bagi yang belum itu biasanya itu kalau mengisinya benar tapi caranya atau penjelasannya kadang-kadang tidak ada, gitu kan ya, jadi nilainya tidak optimal ya. Jadi tolong nanti untuk lain kali kalau walaupun berbentuk PG tapi kalian coba menjawabnya itu polanya dijadikan esai. Jadi soal, jawab, kemudian jawabannya itu tidak hanya sekitar A, B, C, D. D, misalkan jawabannya D, tuliskan D itu apa begitu. Biar nanti pas memeriksa Bapak menjadi gampang. Ya, itu hal-hal penting yang perlu Bapak katakan. Yang kedua juga Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kalian untuk menjadikan file tadi menjadi satu file ya, menjadi satu file formatnya PDF. Kenapa seperti itu? Karena kalau bentuknya image atau JPG itu kan misalkan kalau ada 4 lembar berarti kan ada 4 foto. Nah, itu pas memeriksanya itu loadingnya cukup lama. Jadi setiap kali memeriksa itu loading dulu kan. Berarti kalau misalkan ada 4 foto, berarti 4 kali loading. Oleh karena itu, bagi yang JPG mau tidak mau karena perlu waktu, kadang-kadang Bapak Bapak belakangkan. Karena ya yang penting yang cepat dulu. Oleh karena itu, seringkali juga Bapak mengomentari di grup WA kalian agar menjadikan satu file. Ya. Pak tidak bisa belajar, ya. Yang lain juga pada bisa belajar. Justru itulah yang menjadikan kalian bisa lebih dibandingkan dengan siswa-siswa lain yang tidak sekolah tingkat SMA dalam keadaan PJJ. Suatu saat nanti ini akan jadi akan penting, akan bermanfaat bagi kalian semua. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai saja dengan pembahasan beberapa soal yang dirasakan ini sangat perlu untuk dibahas ya. Yang pertama ini. Nomor 1, ini nomor 1 masih banyak yang salah. Mungkin ada yang salah menafsirkannya. Soalnya seperti ini, konfigurasi elektron atom suatu unsur adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Nah, ini soalnya agak salah. Ini sebetulnya bukan 2p6, tetapi ini adalah apa? Yang ini harusnya apa? Ini salah ketik saja mungkin. Ini harusnya 4. 4D7, 5S2. Ada beberapa siswa yang menjawab bahwa ini elektron valensinya adalah 5S2, gitu ya. Padahal di sini kalau menemukan soal seperti ini, kalau sudah ketemu orbital D dan S, dilihat orbital D-nya. Kalau orbital D-nya penuh, kalau masih ada orbital sebelum penuh, itu hati-hati ya. Nah, itu bisa jadi itu bukan golongan A, begitu kan ya. Oleh karena itu ini bisa diringkas lagi, gitu kan. Jadi ini kita ringkas pakai ini 10, 20, 36. Berarti yang punya yang 6 itu apa? 36 itu pakai kita ringkas helium, neon, argon, terus apa?
Krip. Krypton. Krypton. Ya, ini krypton. Terus ini krypton. Maaf ya. Oke, Bapak ulang ya. Ini jadi terus sebentar. Ini. Jadi kita singkat jadi begitu ya. Krypton ini kan 36 ya. Ini krypton ini 36 nomor atomnya. Berarti dari sini sampai sini sampai sini ya. Jadi ya 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 10 20 tambah ini 10 30. Nah, jadi ya. Berarti ujungnya ini 4D 7 terus 5S2. Gitu ya. Berarti di sini elektron valensinya ada di sini di 4 di 7 5s2. Kemarin kalau misalkan kita memiliki punya elektron valensi 1 n1 gitu, n kurang 1 kali d pangkat sesuatu di sini di ininya n pangkat s ini pangkat sesuatu, maka nomor golongan ini tinggal dijumlahkan. 7 ditambah 2 kan 9. Kalau ditambahkan 9 ini jadi tambahkan 9, maka ini masuknya ke dalam golongan B. 8. Jangan lupa ya, karena ini sudah masuk D dan S, maka ini 8-nya 8B. Ini ada beberapa siswa yang menuliskan 8 saja. Pas ya, 8 itu ada 2, ada 8A, 8B. Jadi harus ditegaskan golongannya golongan 8B. Kenapa B? Nah ini memasuki orbital D dan S, gitu ya. Periodenya berapa? Periode 5. Periodenya nanti Periode 5. Jadi golongannya ini dijumlahkan jadi 9. Jadi kalau B itu kalau dijumlahkan itu kalau apa elektron valensi DS itu kalau D ditambah S itu ada 2 ya. Kalau 8 kemudian 9 dan 10 ini masuk ke dalam golongan 8B. Periodenya tinggal dicari ini nomor kulit yang paling tinggi. Berarti ini jawabannya yang mana? Jawabannya ya. Ya. Jadi golongan 8B periode 5. Ya, itu. Bagus ya. Yang kedua ini juga sama ya. Nah, ini hanya bermain-main saja ya. Kalau yang ini ada di sini sifat Bapak bacakan soalnya. Unsur dengan konfigurasi elektron AR 4s2 3d10 4k5 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang bernomor. Nah, mungkin ini ada kata mirip ya. Kalau satu unsur itu memiliki sifat mirip, itu artinya unsur tersebut ada dalam satu golongan. Dalam satu golongannya. Karena pengelompokan unsur-unsur itu di samping juga didasarkan pada kenaikan nomor atom, juga didasarkan pada sifat-sifatnya. Iya, bukan kebetulan, memang faktanya seperti itu, bahwa unsur dalam satu golongan itu memiliki sifat-sifat yang mirip. Kalau sama tidak, tapi mirip ya. Ya, kalau logam bukan. Yang kalau ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energinya. Nah, supaya lebih enak lagi, ini ditata ulang dulu berdasarkan apa? Satu lagi kulit atomnya. Berarti tulis dulu 3D10. Ini kan sudah full nih. Baru masuk ke 4S2, kemudian 4P5. Ya. Berarti elektron valensinya mana? Yang ini, yang di sini. Begitu. Ini kan sudah full. Ini nggak bisa dihitung. Berarti ini memasuki ada di subkulit P yang terakhir itu kita tinggal jumlahkan ya 2 ditambah 5 jadi apa? 7. Ini golongannya kalau P dan kalau S dan P ini merupakan kelompok ini ya berarti ini golongan 7A. Begitu ya. Jadi kita cari di sini yang golongan 7A. Ada 2 cara. Ya, kalau untuk kelompok A, ini Bapak ingatkan ya, untuk kelompok A, untuk unsur representasi, gitu ya. Yes. Maaf ya. Untuk yang golongan A, ini ada apa? Ada 2 cara ya. Ada yang menggunakan
konfigurasi elektron mekanika kuantum. Ini untuk kelompok A, khusus untuk kelompok A ya. Ada juga yang menggunakan konfigurasi Niels Bohr ya. Tapi kita menggunakan dulu ini mekanika kuantum. Jadi di sini kita uraikan aja dulu ya. Diuraikan dulu. Berarti kita cari unsur yang memiliki golongan 7A. Yang 6, berarti 6 itu maksudnya ini 1, ini kalau 6 ya, misalkan 6, berarti ini 1S2, 2S2, 2P berapa nak? 2. Ya, nah, pintar ya. Ini yang pertama, ini yang untuk yang A ya gitu ya. Untuk yang B berarti 1S2 terus 2S2. 2S2 kemudian 2S2 2P 2P5. Ini sudah ada ya, sudah sama kan? 2P 25 kan itu 2 tambah 5 ini golongan 7A. Ya, kalau sudah ketemu ini ya udah, berarti ini jawabannya berapa? 9. 9 ya. Nah, ada kalanya kalian itu di jawaban itu cuma jawaban itu B saja. Ini B itu apa gitu kan? Nah, Bapak kan harus lihat-lihat lagi ke depan itu memerlukan waktu lama. Kalau jawabannya misalkan B ditulis B itu 9 gitu. Ya. Jelas ya yang ini? Tidak ada masalah ya. Ini hanya menegaskan saja, jadi hanya teknik-teknik saja. Jadi kalau ketemu seperti ini harus hati-hati. Ini berarti ini belum ditata berdasarkan nomor kulit. Nah itu manfaatnya kenapa kita kemarin itu belajar bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron didasarkan pada nomor kulit. Ya. Baik. Itu saya kira ya. Jadi poin penting dari nomor 9 ini sifat yang mirip. Ya. Sifat mirip itu adalah unsur-unsur tersebut ada dalam satu golongan. Ini kemarin belum tidak tersampaikan. Tapi di buku ada. Ya. Baik. Untuk yang berikutnya, ini yang nomor 3, unsur yang terletak pada golongan 4A periode 3 mempunyai konfigurasi elektron seperti apa? Ini Bapak ingatkan ya, kalau untuk unsur golongan A ya. Nah ini selain bisa menggunakan mekanika kuantum, juga bisa menggunakan model atom Niels Bohr. Ini bisa menggunakan model atom Niels Bohr. Gitu ya. Ya seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena di opsi di sini ini opsinya merupakan konfigurasi elektron Niels Bohr. 4A ini golongan 4A ini mencerminkan elektron valensinya 4. Sementara periode 3 ini menunjukkan jumlah kulitnya. Ini jumlah kulit ya gitu. Jadi kalau 4A berarti ujungnya 4 begitu kan. Kulitnya 3. Berarti kan mulainya itu berarti kalau kita mulai ini elektron valensinya. Kita misalkan mulai K, L, M, N gitu ya. Berarti sini adanya 2. Gitu kan ya? 8, 4. Periode 3 ya, periode 3 berarti P-nya periode 3 ya. Periode 3 itu berarti kulit. Ini menunjukkan kulit. Berarti 2, 8, terakhir berapa? 8, 4. Ya. Jadi jawabannya adalah ya. Yang mana nak? B. Nah kemarin ada beberapa siswa 8 itu jadi dirubah, ini jadi 294. Nah ini sama, gitu kan? Kemarin itu ya. Itu harus hati-hati. Kemarin ada yang jadi 294, padahal di opsinya nggak ada yang 294. Ya, jadi itu harus hati-hati ya. Nanti kalau misalkan di esai, nanti kalian bisa salah. Ya, coba aja dilihat lagi. Itu jawabannya ada yang 294. Nah, kalau yang seperti ini biasanya tidak full 100, sampai kadang dikurang 1 atau dikurang 2. Gitu, ya. Nah, serupa juga terjadi di nomor 4 ya. Ini juga bisa menggunakan karena ini masih golongan 2A dan periode 4. Ini bisa kita gunakan model atom Niels Bohr karena ini 2A. Ya. Ini jauh lebih enak begitu ya. Kalau untuk yang representasi yang golongan A ya. Misalkan berarti kan periode 4 berarti kan ini kulitnya ada 4, ini kulitnya ada 4, kulitnya ada 4. Ini berarti elektron valensinya 2. Berarti ya udah. Berarti sini misalkan ada K, ini L, ini M, ini N. Tingkat berapa? 2. L berapa? L 8. M-nya 8.
K-nya 2 gitu kan ya. L-nya 8, M-nya 8 juga. Ininya 2. Berarti ini 2 tambah 8, 10. Kemudian 8 tambah 2, 10 kan. Nanti 10 tambah 10 jadi 20. Nah, kemarin juga ada yang menggunakan apa? Ini jawabannya adalah yang ini. Mekanika kuantum. Nah, kalau pakai kuantum nggak apa-apa. Kalau pakai mekanika kuantum juga dibenarkan. Tapi kalau ada cara yang tidak, kita cari cara yang sulit, begitu ya. Jadi ini jawabannya adalah C ya. C ya. Ini C jawabannya. Jadi ini jawabannya 20. Begitu yang perlu Bapak tegaskan ini tentang soal-soal di LKPD soal LKPD kelima ya. Di sini LKPD 5 ini ya ini 4 soal ini yang perlu ditegaskan ulang ya. Jadi di sini yang pertama untuk yang menggunakan mekanika kuantum, terutama untuk yang golongan B harus dilihat elektron valensinya. Dia berakhir di mana gitu kan. Kalau misalkan berakhir di ada D-nya dan S-nya berarti golongannya golongan B gitu ya. Yang kedua, kalau misalkan nomor konfigurasi elektronnya itu belum disusun berdasarkan urutan kulit, susun dulu berdasarkan urutan kulit biar jelas nanti elektron valensinya berapa. Nanti apakah itu termasuk golongan A atau golongan B. Yang ketiga, ini untuk yang ketiga keempat, jadi untuk golongan representatif atau golongan A, selain menggunakan mekanika kuantum juga bisa menggunakan model atom Niels Bohr begitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Baik. Bagi kalian yang belum mengirimkan LKPD-nya hari ini hari terakhir Bapak ingatkan ya, nanti dikirimkan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tadi udah kok pas jam 6. Ya, nanti Bapak periksa. Ada pertanyaan dulu? Barangkali ada yang menanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Cukup ya? Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah nilai sempurna. Ya, itu menjadi aset bagi kalian nanti untuk nilai. Ya. Baik, kita lanjutkan materi kita pada materi bahasan terakhir. Oke, sifat periodik unsur. Oke, sifat periodik unsur ini yang akan kita bahas ini ada 6. Yang pertama ada titik leleh dan titik didihnya. Yang kedua ada jari-jari atom. Yang ketiga ada energi ionisasi. Yang keempat ada afinitas elektron. Yang kelima ada keelektronegativan. Dan yang terakhir ini sifat logam dan anomali. Jadi 6 sifat ini yang akan kita bahas bersama-sama. Kalau di buku ini sifat logam dan logam ini jadi di awal ya. Ini tadi Bapak kecantumnya baru sekarang. Jadi tertulisnya baru sekarang. Terusnya ini ada di urutan pertama. Karena ini kaitannya sifat logam dan logam itu dan titik leleh titik didih ini merupakan sifat fisiknya. Ya, sifat fisik. Ya, sementara sifat kimianya mulai dari energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegativan. Jadi sini ada 3 sifat fisik, ya sifat fisik ini. Ini sifat fisik, ini sifat fisik ya, ini sifat fisik. Sifat fisik. Yang ini sifat kimia ya, sifat kimia. Tentu saja nanti kaitannya dengan reaktivitasnya gitu ya, sifat fisik ya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa sistem periodik unsur itu kan terdiri dari terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada golongan dan ada perioda. Makanya nanti kita di dalam menafsirkan sifat-sifat unsur itu bicaranya per golongan dan per perioda. Sekarang kita mulai dengan titik leleh dan titik didih. Ini di buku kalian bisa memperoleh grafik seperti ini. Ini ada 2 grafik. Ini grafik hubungan antara nomor atom 1 sampai 94 sama suhu dalam satuan Kelvin. Ya, Anda bayangkan ya, ini 500 Kelvin, 6000 Kelvin itu berarti kan luar biasa panas sekali. Kemudian di grafik ini juga ada 2 grafik. Yang pertama yang berwarna orange, ini untuk titik didih, ya, untuk titik didih. Kemudian yang berwarna hitam ini untuk titik leleh. Ya, wajar saja. Di titik leleh itu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak?
Karena Baik. titik leleh suhunya suatu Karena benda kenapa? menjadi bentuk cair. Siapa namanya, Nat? Pintar sekali. Dari Siapa? MIPA. Hah? Nazmi dari MIPA 4. Kenapa Nazmi tadi itu? Karena pada titik leleh itu suhunya benda padat dipanaskan, maka akan menjadi berubah menjadi bentuk cair. Sedangkan dedihnya nanti suhu itu akan menjadi benda yang cair dan dipanaskan berubah jadi gas. Oke, bagus ya. Ya, bagus ya. Bagus. Ya, oke. Jadi ini titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan titik didihnya. Bagus. Nah, gitu ya. Mari kita lihat kalau berdasarkan grafik ini titik-titiknya itu tidak mencerminkan, tidak ada unsur-unsur yang sebetulnya di sini titik ini adalah untuk unsur tertentu. Jadi kalau misalkan nomor atom 4 itu untuk karbon, berarti ini untuk karbon. Ya. Ini mungkin sekitar nomor atom 6, ini 6 di sini. Ini 4 juga mungkin ya, ini 6 mungkin untuk karbon juga, gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi pada umumnya di sini grafik antara titik dedih dan titik leleh itu hampir sama. Jadi artinya pas naik sama naik, turun sama turun. Ini naik lagi sama naik, turun sama naik. Oleh karena itu kita pembahasannya kita disatukan saja antara titik leleh dan titik didih. Baik grafik yang kuning, yang hitam maupun yang kuning. Ya. Nah kita coba buka ya ini dengan grafik yang lebih menjelaskan lagi. Jadi maksudnya, nah grafik yang ini. Grafik ini kan sudah ada nama unsur-unsurnya, ya. Kemudian di sebelah kanan, jadi Bapak tuliskan lagi ini sistem periodiknya, biar kita ingat, ya. Jadi kalau dari atas ke bawah satu golongan kan ini hidrogen ini tidak masuk ke golongan A, tapi kita masuk dari mulai litium ini, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ini ada dalam satu golongan. Kemudian juga beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium ini juga ada dalam satu golongan. Lain lagi kalau bacanya dari kiri ke kanan, litium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon ini ada dalam satu periode, ya periodenya periode 2. Kalau ini dari atas ke bawah ini golongannya golongan 1A, gitu ya. Nah kita lihat di sini grafiknya, ini lebih representatif ya, lebih komunikatif. Ya. Jadi kalau ini berdasarkan pada berat atomnya, tapi tidak masalah, ini hampir menyerupai. Ya ini untuk titik didih dan titik dedih, ya titik didih, ya baik. Litium, beryllium, boron, dan karbon. Berarti dari kiri ke kanan nih, litium, beryllium, boron, dan karbon. Gitu ya. Pada umumnya, litium, beryllium, boron, dan karbon ini ke titik didih dan titik dedihnya mengalami kenaikan sampai ini kan gitu ya, sampai karbon. Dari karbon turun lagi, ke sini. Oh, ya. Setelah itu dari karbon, kemudian ke nitrogen, ke oksigen, ke fluor. Kemudian ada satu lagi itu argon, ya. Ini sampai golongan 7, kan? Ini nitrogen, oksigen, fluor, seperti itu. Lain lagi kalau satu golongan, jadi untuk dalam satu periode ini kecenderungannya itu di sini titik lilih dan titik dedih itu naik sampai golongan 4A, kecenderungannya dalam satu periode. Ini karbon itu kan ini karbon 4A. Setelah itu turun lagi secara drastis, boleh dari situ naik lagi, gitu ya. Jadi baca grafiknya seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam satu periode kan litium, beryllium, boron, karbon. Berarti di sini bacanya litium, kemudian ke bawah ya kalau satu golongan. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Berarti litium, natrium, begitu kan? Kemudian ke rubidium sini. Kemudian cesium sebelah sini. Bagaimana grafiknya? Naik apa turun? Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kecenderungannya menurun. Begitu ya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah titik leleh dan titik dedihnya ada kecenderungan untuk menurun. Demikian juga dengan yang lain-lainnya, gitu ya. Ini ada grafik yang terputus yaitu neodymium dan molybdenum. Nah ini di sini tidak tergambarkan karena suhunya sangat tinggi sekali sehingga ini putus. Gitu ya. Jadi kalau berdasarkan grafik di sini kecenderungan untuk titik lilih dan titik dedih ini seperti ini. Unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah titik didih dan titik leleh itu cenderung turun. Ya. Sedangkan unsur non-logam itu cenderung naik. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini unsur logam itu kan yang ini, yang kayak natrium, magnesium, ini unsur logam ya.
Jadi ada kecenderungan kalau untuk unsur logam itu kecenderungannya menurun. Tetapi kalau unsur non-logam kecenderungannya nih, non-logam itu kayak gas, ini nitrogen, oksigen, fluor, ini kecenderungannya untuk naik. Nitrogen, oksigen, fosfor, gitu kan ya, seperti itu. Baik. Nah, sementara itu kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, ini titik dili dan titik lelehnya itu naik sampai pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Yang ini yang tadi itu. Ya. Dari sini ini satu golongan litium, beryllium, boron, karbon, ini naik. Tapi dari sini dari 4A turun lagi, beres ke bawah. Lagi ini naik lagi, kemudian golongan 4A turun lagi. Kan sesudah karbon ini ada silikon, dari silikon sampai silikon turun lagi. Ya. Setelah silikon ada germanium, germanium ada di atas lagi, kan itu di situ, terus turun lagi seperti itu, ya. Baik, itu kira-kira titik lilih dan titik didih, titik leleh dan titik didih. Berikutnya sifat kedua adalah jari-jari atom. Nah, sebelum kita mengetahui jari-jari atom, kita harus tahu dulu definisi daripada jari-jari atom. Jari-jari atom ini merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai ke kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Misalkan ini pusatnya, ini ada elektron terluar di sini, maka jari-jari atom ini jarak dari pusat sini sampai sini. Ini dinamakan dengan jari-jari atom, gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sini sampai pada elektron yang paling luar seperti ini. Ini jari-jari. Ya sama seperti jari-jari sepeda aja begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada dua faktor yang jari-jari atom, ya, panjang pendeknya ada dua faktor. Yang pertama ini adalah jumlah kulit, yang kedua banyaknya muatan inti. Kalau jumlah kulit atom ini seperti ini, misalkan natrium itu kalau kita konfigurasikan ini 281, berarti sini ada berapa kulit? Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Litium itu konfigurasi 21, berarti ini hanya ada 2 kulit. Maka bagaimana? Berdasarkan gambar ini, apa kesimpulanmu? Jari-jari atom natrium lebih panjang dari jari-jari atom litium. Betul. Karena kulit memiliki atom natrium lebih banyak dari atom litium. betul. Ya, jadi kalau demikian apa? Secara umum, semakin banyak jumlah kulit atom, maka semakin panjang jari-jari atomnya. Setuju? Setuju. Iya. Jadi kalau jari-jarinya banyak, tentu saja nanti kulit atomnya banyak, nanti jari-jarinya juga nanti semakin panjang. Karena sih ya sama seperti roda sepeda gitu kan ya. Kalau jari-jarinya panjang, ininya keluarannya panjang, ya itu lebih panjang. Baik. Yang berikutnya adalah jumlah muatan inti. Ini Bapak gambarkan seperti ini. Yang ini positif 5, yang ini positif 2. Kulitnya sama, ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Mana yang lebih panjang? Yang positif 5, yang positif 2. Positif 2. Positif 2. Oh, berarti kalau demikian apa kesimpulannya? Bila jumlah kulit dari 2 atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjang jari-jarinya. Jadi, kesimpulannya apa? Kayak gini. Jumlah kulit dari 2 atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah inti ya, atom. Betul. Nanti ini kan ada 2 perbandingan nih. Apa yang membedakan ini dengan ini? Gambar atas dan gambar bawah. Ini kan? Ini positif 5, ini positif 2. Kalau semakin positif, maka ininya jari-jarinya semakin kurang. Semakin pendek. Semakin pendek. Jadi kesimpulannya apa? Semakin banyak, semakin besar muatan intinya, daya tarik inti atom terhadap jarinya. Ya, Muni, apa Muni? Bicara. Apa? Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Jadi jari-jarinya semakin pendek. Semakin besar muatan inti atom, maka semakin pendek jari-jari atom. Gini kan? Ya, simpel gitu ya.
Semakin banyak muatan atomnya, maka jaringannya semakin pendek. Alasannya kenapa? Tadi yang dikemukakan Muni. Kalau ininya positifnya lebih gede, ini elektronnya di atas, maka ini ditariknya lebih kuat ya. Ini ditarik sama 5 orang, sama ditarik sama 2 orang, mana yang lebih kuat? Sama 5 orang kan? Gitu kan? Ibaratnya seperti itu. Jadi sehingga di sini jari-jarinya semakin pendek. Kesimpulannya ini semakin besar muatan inti atom, semakin pendek jari-jari atom. Inilah faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya jari-jari atom. Dua ya? Ya, jumlah muatan inti. Kalau jumlah kulit seperti ini, kalau jumlah muatan intinya ya seperti ini kesimpulannya. Ya. Ini poin pertama. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam sistem periodik unsur? Nah, ketemu seperti ini. Dalam satu golongan bagaimana ini? Jadi atom dari atas ke bawah Semakin panjang. Semakin panjang. Ya. Kalau dalam satu periode, ini bacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Jari-jari atom semakin Kecil. ya. Ini segede gini, ini 70, 72, 73, 75, 77, 85, 112, 119. Dari kanan ke kiri. Semakin ke kiri semakin kecil. Dari kanan ke kiri, dari sini ke sini. Semakin besar. Semakin besar. Semakin panjang ya. Baik. Berdasarkan grafik di samping, dalam satu golongan dari atas ke bawah ini, tuh 37, 152, 186. Ini satuannya angstrom. 227, 248, 265. Angstrom itu 10 pangkat min 10. Dalam satu periode, dari kanan ke kiri, dari atom semakin bertambah panjang. Ya, paham ya? Dari atas ke bawah, ini semakin panjang, dari kanan ke kiri semakin panjang juga. Kira-kira menurut kalian kenapa kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin panjang? Kenapa? Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nomor atom. Karena kenapa? Karena apa? Ya karena tadi faktor yang tadi itu. Kalau dari atas ke bawah, faktor mana yang mempengaruhi? Tadi kan katanya ada dua nih. Yang mempengaruhi jari-jari itu jumlah kulit dan muatan inti. Kalau dari atas ke bawah semakin panjang itu karena apa? Karena faktor pertama atau karena faktor kedua? Pertama. Iya, karena pertama. Kalau periode pertama berarti kulitnya cuma ada satu. Periode kedua berarti kulitnya dua. Periode ketiga berarti kulitnya tiga. Periode keempat Empat. lima. Periode keenam dan seterusnya. Berarti kalau dari satu golongan ini faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah kulit. Ya, atas. Ya, nah kalau dalam satu periode ini yang mempengaruhinya adalah Muatan intinya. Muatan inti. Karena kan kalau dari kiri ke kanan itu kan nomor atomnya kan bertambah. Nomor atom itu kan menyatakan proton, ya nggak? Ya, nah, positifnya itu berarti dari kiri ke kanan kan protonnya banyak. Kalau protonnya banyak berarti jari-jarinya berkurang kan, betul kan? Ya, jadi dari kiri ke kanan semakin berkurang. Atau kalau dibalik dari kanan ke kiri Makin menambah. Ya. Bisa ya? Ya. Oke. Berikutnya adalah energi ionisasi. Jadi kan atom itu kemarin kita sudah bicara bisa membentuk ion apabila dia melepaskan satu buah elektron atau menerima satu buah elektron. Ini energi ionisasi kaitannya dengan atom yang netral berubah menjadi ion, gitu. Ya, atau melepaskan elektron. Maka
definisinya ini. Ada yang tahu ya? Ini ya. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh satu atom atau ion dalam wujud gas. dalam wujud gas. Yang paling lemah itu tentu saja adalah elektron yang terdapat pada kulit paling luar. Karena kan semakin jauh dari inti, gaya ikat inti terhadap elektron semakin lemah. Gitu. Bisa dipahami ya. Yang penting intinya dulu dipahami ya. Jadi energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah pada suatu atom atau suatu ion dalam keadaan dalam wujud gas. Ya. Nah, kecenderungannya seperti ini. Bapak gambarkan lagi nih, biar nggak lupa. Oke. Kalau dari sini, dari hidrogen ke helium, berarti kan dari sini ke sini. Ini dalam satu periode, dari hidrogen ke helium. Kalau dari sini, dari litium sampai neon, ini sama. Litium sampai neon. Berarti ini, kalau bacanya dari atas ke bawah ini, itu artinya ini dalam satu periode. Litium juga sama, dari litium sampai neon di satu periode. Tetapi kalau bacanya, titik-titik pentingnya saja, seperti ini. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ini ada dalam satu golongan. Ini kan litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, gitu ya. Ini ada dalam satu golongan. Atau ini aja nih, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini kan neon. Neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini juga ada dalam satu golongan. Jadi cara baca grafik ini, kalau dikaitkan dengan sistem periodik unsur, untuk satu golongan berarti kita baca itu yang titik-titiknya ini, yang poin-poin yang lembah-lembahnya ini, ya, atau yang puncak-puncaknya ini. Tetapi kalau dalam satu golongan kita bacanya dari atas ke bawah. H ke helium, ini satu periode. H ke helium, kan? Litium sampai neon di sini. Litium sampai neon. Ya, menurut kalian kalau lihat grafik ini, bagaimana kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam sistem periodik? Kalau dalam satu golongan, kecenderungannya bagaimana? Nih, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ini dalam satu golongan. Cenderungnya bagaimana? Naik apa turun? Besarnya energi. Nah, Bapak tanya, dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, ini kan ada dalam satu golongan tuh. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Anda baca lihat. Dari litium, natrium, cenderungnya naik atau turun? Ini. Turun. Oh, turun. Jadi dalam satu golongan apa? Energi ionisasi. Energi ionisasi makin ke bawah, semakin turun. Nggak usah satu periode. Litium sampai neon. Dari litium sampai neon sampai sini. Naik. Kecenderungannya naik. Bisa ya bacanya? Yang penting cara baca grafiknya itu. Ya, jadi nanti kalau dikasih informasi seperti ini, kalian bisa menyimpulkan. Ya, jadi kalau dalam satu golongan, dalam satu golongan, kecenderungan dari energi ionisasi itu adalah menurun. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan sini, dari kiri ke kanan, kecenderungannya Semakin besar. Iya, bagus ya. Jadi kecenderungannya waktu lagi sini. Berdasarkan grafik dalam satu golongan dari atas ke bawah dan sini ke sini. Energi ionisasi atom cenderung menurun. Kan gitu, landai gitu ya. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, kecenderungannya meningkat. Dari sini litium ke neon, dari natrium ke argon, kan natrium argon sini. Ya. Kemudian dari kalium ke krypton, sini naik juga, ya seperti itu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Cukup. Ya, yang paling penting kalian bisa baca grafik ini, yang paling penting. Yang ini nanti ngikuti, ya kalau nanti di ulangan dikasih grafik harus tahu. Dari litium ke neon, ini ada dalam satu periode. Tapi kalau ke sini ini dalam satu golongan. Paham ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Baik. Tentu saja kalian dari mulai sekarang harus paling tidak kalian ingat golongan pertama itu ada apa saja. Golongan apa? Golongan A terutama. Ya, itu biasanya ada singkatan-singkatan tertentu ya. Contohnya
Misalkan ini, golongan pertama itu hidrogen ini biasanya tidak dimasukkan. Lilis naik kuda, Ruby, Cessna, Frankie, begitu. Biasanya begitu. Lilisnya itu Li. Nah, naik itu Na, begitu ya. Suka ada itu jembatan-jembatan protein ya. Nah, nanti kalau dilepas tatap muka kita coba ya. Nah, lanjut. Sekarang afinitas elektron. Afinitas elektron itu merupakan kebalikan dari energi ionisasi. Kalau energi ionisasi itu suatu atom membentuk ion positif, tapi kalau afinitas elektron itu adalah atom yang mengikat elektron. Artinya nanti atom tadi akan membentuk ion Negatif. negatif. Itu yang harus kalian pahami ya. Kalau energi ionisasi ada atom melepaskan elektron, itu membentuk ion positif. Kalau afinitas elektron itu adalah ada atom mengikat elektron. Jadi ion negatif. Makanya batasan dari afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Begitu ya. Jadi kalau melepaskan elektron atom tadi memerlukan energi, tetapi kalau mengikat elektron atom tadi menghasilkan atau dilepaskan energi. Ya, paham ya? Bisa dipahami? Bisa? Atom kan netral. Melepaskan elektron perlu energi. Ya, atom kan netral. Mengikat elektron maka dilepaskan energi. Kertas. Ya. Pokoknya saling berlawanan lah gitu ya. Yang satu melepaskan elektron, yang satu mengikat elektron. Yang satu memerlukan energi, yang satu menghasilkan energi. Nah, bisa ya? Nah, ini semakin berat afinitas elektron, maka kecenderungan atom tersebut untuk menarik elektron itu menjadi yang negatif semakin besar juga. Nah, grafiknya seperti ini, datanya. Nah, di sini tanda negatif itu ini menunjukkan bahwa atom tidak itu memiliki afinitas elektron dilepaskan energi sebesar 73 kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi tanda negatif ini bukan berarti dia kekurangan, tapi dia melepaskan. Jadi tanda min ini menunjukkan bahwa dia melepaskan 73 kilojoule per mol. Ini melepaskan 60,4. Jadi kalau hidrogen menarik sebuah elektron, maka energi dilepaskan sebesar 73 kilojoule per mol. Gitu. Demikian juga dari ini. Ini negatif 60 artinya bahwa kalau litium menarik sebuah elektron, maka dia nanti akan melepaskan 60,4. Jadi tanda negatif di sini itu mencerminkan bahwa itulah energi yang dihasilkannya pada saat atom tadi menarik sebuah elektron. Ya. Jadi kalau berdasarkan grafik ini, bagaimana kecenderungannya? Dari atas ke bawah, naik apa turun? Turun. Dalam satu golongan. 73, 60, 52, 48, 47. Bagaimana? Turun? Dari 73 ke 60. Negatifnya jangan diperhatikan, karena negatif ini pertanda bahwa dia melepas. 73 ke 60, naik turun? 73 ke 60. Negatifnya nggak usah diperhatikan. Negatifnya nggak usah diperhatikan. Negatif menunjukkan dilepaskan. 73 ke 60. Turun. 60 ke 52. Turun. 52 ke 48. Turun. Ini dalam satu golongan ada atas ke bawah, bagaimana? Nah, Turun. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung Menurun. atas ya. Nah, sekarang kalau dari kiri ke kanan, ya, dari min 73 min 21. Bertambah. Ya udah, dari kiri ke kanan, afinitas meningkat. Ini. Meningkat. Ya, begitu. Ya. Bisa kira-kira dipahami ya? Baca-baca grafiknya. Ini kemampuan kalian membaca grafik dan tabel itu yang paling penting. Ya. Nanti mungkin kalau pelajaran kimianya mungkin bisa lupa-lupa lagi, tetapi cara membaca tabel dan cara membaca grafik itu yang harus kalian kuasai dengan baik. Ya, karena apa? Nanti dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali ditemukan dihadapkan pada data-data dalam bentuk tabel dan grafik. Ya. Jadi kalian harus pandai, ya di sini harus pandai membaca grafik dan tabel. Yang mungkin nanti di pelajaran kimia, di pelajaran fisika, di pelajaran matematik juga ada seperti itu. Dan pelajaran yang lainnya juga mungkin ada. Ya, baik.
Yang berikutnya adalah keelektronegatifan atau elektronegativitas. Ya, keelektronegatifan ini merupakan ini hampir sama dengan afinitas elektron, karena afinitas elektron itu ukurannya kayak tadi, ukurannya tidak konsisten ya, jadi kadang ada yang positif, ada yang negatif. Kan ini ada yang negatif, ada yang positif. Ini agak membingungkan ya, agak membingungkan para ilmuwan atau kita sendiri menafsirkan data tentang afinitas elektron. Maka di sini ada sifat baru yang namanya keelektronegatifan. Ya. Jadi ini keelektronegatifan itu persis hampir sama dengan afinitas elektron. Jadi ini adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Hanya di sini elektron yang ditarik oleh inti atom itu sudah dalam bentuk ikatan. Nanti ikatan itu akan kita pelajari pada bahasan berikutnya, ya. Baik, ya. Nah, ini di sini disebutkan bahwa semakin besar nilai keelektronegatifan, maka semakin mudah dan tadi menarik pasangan elektron ikatannya. Nanti Pak, ikatan elektron kayak gimana? Nanti kita pelajari di bab berikutnya. Ya. Baik, seperti ini. Ini datanya dari keelektronegatifan, ya. Datanya ini menggunakan skala Pauling dan ini tidak ada satuannya. Baik, kita perhatikan ya, kita lihat kecenderungannya. Dari atas ke bawah, 2,1 ke 1 naik turun. Naik. Turun. Dari 2,1 ke 1. Turun ya. Dari 1 ke 0,9. Turun. Dari 0,9 ke 0,8. Turun. Dari 0,8 ini tetap ya. Kemudian dari 0,8 ke 0,7. Turun. Jadi kesimpulannya apa dalam satu golongan? Semakin dari atas ke bawah, Dari atas ke bawah sama Nah, dari atas ke bawah, elektronegatifan semakin turun. Dari kiri ke kanan, dari 1 menjadi 1,5. Naik terus. Dari 1,5 menjadi 2. Naik. Dari 2 menjadi 2,5. Naik. Ya, 25 jadi 3. Naik. 3 menjadi 3,5. Naik. Dari 3,5 menjadi 4. Naik. Tadi kecenderungannya? Semakin ke samping semakin naik. Ya, ke sampingnya samping mana? Samping kiri atau samping kanan? Samping kanan. Nah, dari kiri ke kanan dalam satu periode Semakin bertambah. semakin bertambah. Bagus ya, pintar ya. Nah, jadi berdasarkan tabel dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronikan akan cenderung Turun. Bagus ya. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronikan cenderung meningkat. Bapak tanya nih, PR buat kalian, kenapa golongan 8A tidak ada datanya? Cari ya. Nah, ini nanti ada kaitannya nanti dengan pelajaran berikutnya. Kenapa golongan 8A itu tidak ada keelektronegatifan? Ya, cari itu PR. Cari di YouTube, di Google ada ya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Bapak punten tugas natiasa diulang deui ieu sinyalna Ini, naon? mengapa golongan 8A ini tidak memiliki nilai keelektronegatifan? Nih 8A ini kan coret. Kenapa? Ya, Kenapa golongan 8A tidak memiliki nilai keelektronegatifan? Ya, Tidak. tidak memiliki nilai. Apa maaf itu diulang? Tidak memiliki. Tidak memiliki. Nah, di chat aja ya. Nah, Bapaknya mengapa golongan 8A Ini tidak memiliki. tidak memiliki nilai keelektronegatifan? Sopi, nilai. Gitu. Nah, di chat ada. Ya. Gitu. Nah, ini ya, kalian sebagai anak IPA harus kritis dengan data-data yang seperti ini. Nah, gimana dayaan gitu kan. Nah, ini nanti ada kaitannya pelajaran berikutnya. Yang terakhir ini yang terlewatkan ini itu sifat logam dan non-logamnya. Jadi berdasarkan tabel periodik ini unsur-unsur itu ada logam dan ada non-logam. Ya. Nanti di sini ada unsur yang tidak termasuk non-logam, namanya ada unsur metaloid. Unsur metaloid itu
Ini mulai dari boron, silikon, astatin, tellurium, kemudian tellurium dan astatin. Ini arsen. Ini tidak digolongkan logam dan logam ya. Nah, di sini berdasarkan dari pengamatan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logam itu semakin berkurang. Ya, lihat aja ini. Litium, berilium, boron, karbon ini kan bentuknya padat ya. Tapi sudah masuk ke sini ini berbentuk gas. Berarti sifat logamnya berkurang. Nah, dalam satu periode, dalam satu golongan itu kebalikannya dari atas ke bawah. Ini sifat logamnya semakin bertambah. Baik, itu saja anak-anakku hari ini kita tentang sifat periodik unsur. Barangkali di antara kalian ada yang bertanya, silakan tanyakan. Kalau ada yang tidak jelas, ya. Nanti ininya si PowerPoint-nya nanti Bapak kirim seperti biasa di grup WA-nya masing-masing. Ya. Jadi jangan khawatir, nanti dikirimkan. Bagi kalian yang mau konsultasi, jangan ragu-ragu, silahkan tanyakan kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Ini jadi alhamdulillah kita hari ini sudah menamatkan satu bab. Ya, alhamdulillah selesai satu bab begitu ya. Kita nanti PTS bab ini. Nah, saya punya rencana pengennya ada ulangan harian, tapi nanti dilihat dulu. Kalaupun nanti ada rencana itu terjadi, akan Bapak umumkan di WA-nya masing-masing. Nah, khawatir nanti pas di PTS nanti soalnya keluar lagi gitu ya. Jadi Bapak kondisikan. Ya mudah-mudahan ya nanti kita tunggu perkembangan PTM itu untuk ulangan PTS ya. Kalau misalkan bisa tatap muka, kita tatap muka ulangannya. Kalau misalkan PJJ masih PJJ berarti pakai Google Form. Kalau PJJ mudah-mudahan bisa tatap muka mudah-mudahan. Kalau tatap muka berarti kalian tes tulis aja langsung di kelas. Ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan dulu? Pak izin bertanya. Boleh. Silakan. Yang materi sifat periodik boleh di print Pak atau ditulis? Bagusnya sih supaya di print boleh ya, tapi bagusnya supaya belajar sambil menulis, bagusnya ditulis di buku catatan. Karena kalau menulis itu ya pertama kita membaca, kedua, jadi kan nulisnya pasti baca gitu. Udah ditulis. Info gambarnya kan banyak yang susah gini. Oh iya. Ya, yang paling-paling di print TPLP. Izin Pak, gimana kalau nggak dituliskan ada di paket? Boleh, Bapak. Bikin rangkumannya artinya. Kalau nggak ditulis. Nah, mau nggak belajar sampai nanti kalau misalkan PAS sampai berpuluh-puluh lembar. Ya, nggak apa-apa, dibikin rangkumannya aja. Nggak apa-apa. Ada lagi? Bapak boleh minta filenya? Ya, nanti dibagikan. Nanti dibagikan di grup. Ya, nanti dibagikan. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Tidak lagi? Cukup Pak. Ya, baik. Baik, demikian anak-anak sekalian, pertemuan kali hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab, semoga bermanfaat. Tentu saja nanti kita mudah-mudahan pas tatap muka kita bisa melaksanakan ulangan harian. Nanti jadwalnya mungkin akan Bapak share di WA group. Itu saja ya Bapak. Pesan dari Bapak, jaga kesehatan, kemudian protokol kesehatan kita dijaga. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka seperti biasa, mudah-mudahan insya Allah ya. Baik, demikian dari Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.